Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dan telah kita bahas yaitu siapa saja orang-orang yang tidak dipermasalahkan ketika meninggalkan sholat jamaah. Dan telah kita sebutkan pada saat yang lalu ada 8 kondisi orang-orang laki-laki yang tidak mengapa meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini sebagai perhatian kita sebagai kaum laki-laki, yaitu mementingkan urusan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan sebagai kaum wanita diusahakan selalu memotivasi kaum laki-laki, baik itu bapaknya atau suaminya, anak-anak laki-lakinya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, untuk selalu bersemangat, yaitu menuju masjid, kemudian menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Adapun wanita, maka boleh wanita sholat di masjid dengan catatan menutup aurat, kemudian tidak tercampur dengan laki-laki, kemudian ketika berangkat keluar rumah tidak boleh memakai parfum seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan perlu diketahui pada saat yang lalu bahwa sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki di masjid, hukumnya sebagian pendapat mengatakan sunnah, tapi sebagian yang lain mengatakan wajib. Dan telah kita sebutkan banyak sekali alasan-alasan yang menguatkan pendapat bahwa sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki adalah wajib. Oleh karena itu Rasulullah mengancam akan membakar rumah mereka yang tidak mau sholat ke masjid. Dan juga pada zaman Rasulullah, kalau ada orang laki-laki tidak sholat ke masjid, maka kemungkinannya cuma 2. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kemungkinan yang pertama dia sakit keras, ya, sebagaimana Rasulullah pernah tidak sholat ke masjid karena sakit keras, bahkan menjelang meninggal dunia. Kemungkinan yang kedua, dia adalah orang munafik ma'lumun nifaq, yang nyata-nyata kemunafikannya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim laki-laki tidak ingin kemudian disematkan kalimat kemunafikan kepada kita, dan kita ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu rajin mengikuti sholat berjamaah 5 waktu. Dan salah satu syiar agama Islam yang harus ditegakkan setiap hari 5 kali adalah sholat 5 waktu berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa hal. Di sini ada 2 perkara, nanti ditambahkan 1 lagi. Yang intinya adalah kita akan bahas petunjuk Nabi dalam sholat berjamaah. Jadi ada beberapa petunjuk Nabi dalam sholat berjamaah. Di antaranya adalah, sekarang kita bahas al-mas'alatus sadisatu i'adatul jama'ati fil masjidil wahid, tentang yaitu mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid. Boleh atau enggak? Jadi tadi kita sudah sholat isya, ya. Kemudian setelah sholat isya berjamaah, kemudian diadakan lagi sholat berjamaah yang kedua. Boleh atau enggak? Ternyata nanti akan kita bahas, ternyata pada suatu saat itu tidak dibolehkan. Bahkan itu sangat-sangat tercela. Tapi kondisi yang lain karena kebutuhan, maka ini diperbolehkan. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar. Beliau mengatakan tentang hukum
mengulang-ulang salat berjamaah dalam satu masjid. Maksudnya dalam satu salat ya. Kalau isya aja gitu, maghrib aja, dan seterusnya. Beliau mengatakan idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib wa fatathumus salatu fayasihhu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsi. Apabila sekelompok orang, ya rombongan misalnya 10 orang, 15 orang, atau mungkin 5 orang, atau bahkan 2 orang minimal, ya, itu terlambat menghadiri salat berjamaah di dalam sebuah masjid bersama sang imam ratib. Seperti di tempat kita ini ada salat berjamaah rutin tiap hari 5 kali pada waktu yang telah ditentukan, dilakukan di awal waktu dan diimami oleh imam ratib, imam tetap yang memang ditunjuk oleh yang bertanggung jawab di masjid ini. Ini contoh pas, ya. Jadi kalau ada sekelompok orang mau ke masjid sini kemudian terlambat habis sholatnya, ya, maka sah-sah saja mereka melakukan sholat jamaah yang kedua di masjid itu sendiri. Kalau terlambat, jadi ada alasan. Jadi kalau sekelompok mungkin 10 orang mau sholat isya berjamaah ternyata ketinggalan habis, maka mereka boleh mengadakan sholat berjamaah sendiri, ya. Kenapa demikian? Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu al-hadis. Hal itu didasari oleh keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat seseorang bersama orang lain, maksudnya berjamaah, itu lebih suci. Maksudnya apa di sini? Para ulama mengatakan lebih banyak pahalanya dibandingkan ketika sholat sendirian. Ya, jadi benar yang dilakukan oleh rombongan ketika ke masjid lalu ketinggalan habis sholat berjamaahnya lalu mengadakan sholat berjamaah sendiri. Ini boleh. Ya, didasari apa? Didasari karena ingin mendapatkan pahala berjamaah. Nanti akan ada kondisi yang nggak boleh. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil ladzi hadara ilal masjid ba'da intihai salatil jamaah man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah faqama ahadul qaumi fasalla ma'ar rajul. Dalil yang kedua, ya, tadi dalil yang pertama supaya salatnya berjamaah pahala lebih besar. Yang kedua dasarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, untuk seseorang yang hadir ke masjid kemudian ketinggalan sholat berjamaah lalu kemudian dia mau sholat sendirian. Jadi ada orang masuk masjid sendirian lalu jamaah habis, lalu dia akan sholat sendirian, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang sudah selesai sholat, duduk. Beliau mengatakan, barangkali ada di antara kalian yang ingin sedekah, yaitu dengan cara apa? Sholat mendampingi satu orang yang ketinggalan tadi agar menjadi jamaah, sedekah, ya. Jadi orang yang selesai sholat, yaitu dianjurkan oleh Nabi, siapa yang kira-kira tergerak untuk mengulangi sholatnya menjadi makmumnya orang yang sendirian ini agar sholatnya orang sendirian ini menjadi jamaah. Lalu berdirilah salah seorang di antara mereka, kemudian dia sholat bersama satu orang tadi. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh mengulangi sholat berjamaah atau sholat fardu kalau ada alasan. Apa diantaranya? Ketika ada orang masbuk kehabisan sholat berjamaah lalu sholat sendirian, maka orang yang sudah sholat boleh menjadi makmumnya, sedekah agar orang tadi mendapat pahala jamaah dan orang yang mengulangi sholat itu mendapat pahala sholat sunnah, ya. Sebagaimana kemarin juga boleh ada orang yang masuk masjid dan dia sudah sholat di masjid yang lain, ternyata masjid itu masih ditegakkan sholat berjamaah, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam jamaah
mengulangi sholatnya, dan sholat yang kedua itu bagi dia hukumnya sunnah, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, ketika ada alasan untuk mengadakan sholat berjamaah yang kedua dalam satu masjid, maka itu boleh. Seperti siapa? Seperti suatu kelompok, ya, rombongan ketinggalan sampai habis sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian mengadakan sholat berjamaah sendiri. Ini boleh. Dan dalilnya ada dua tadi disebutkan. Kemudian, wa kadzalika idza kana al-masjidu masjida suqin aw tariqin wa ma asbah dzalik. Demikian pula kalau masjidnya itu adalah masjid yang di pasar, atau masjid yang di pinggir jalan, atau yang semisal demikian, seperti masjid di mall, ya, masjid di ruangan-ruangan atau di tempat-tempat umum, pasar besar, atau masjid di misalnya supermarket yang sangat besar, mall dan semisalnya, itu ada masjid. Nah, di sini fala ba'sa bi'adatil jamaah fihi wa bi khassatin idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marah. Maka boleh mengulang-ulangi salat berjamaah di masjid satu itu tadi, ya, khususnya ketika masjid itu tidak memiliki imam ratib, imam tetapnya nggak ada, ya. Masjid di pasar, masjid di pinggir jalan, masjid yang biasa dikunjungi oleh orang-orang musafir, masjid di rest area, masjid di mall dan lain sebagainya, tidak ada imam ratib, maka setiap kelompok datang mengadakan sholat berjamaah, setiap rombongan lagi datang mengadakan sholat jamaah lagi, rombongan yang lain datang mengadakan jamaah lagi. Maka ini dibolehkan karena ada alasan, ya. Karena apa? Karena berulang-ulang rombongan-rombongan atau sekelompok manusia datang ke tempat tersebut. Seperti kita kadang-kadang di rest area, ya, datang kita waktu isya, oh ternyata sudah selesai sholat isya berjamaah, kita rombongan lalu kita buat jamaah sendiri, sudah selesai kita pergi, datang lagi rombongan yang ketiga, kemudian buat sholat jamaah sendiri lagi, selesai pergi, datang lagi rombongan keempat. Ini semuanya dibolehkan, terutama ketika masjid tidak ada imam ratib. Bahkan kalaupun ada imam ratib, ketika ada kebutuhan sholat berjamaah diulang, maka ini dibolehkan, ya. Seperti di pasar ada masjidnya, kan banyak orang-orang itu yang nggak sama waktunya, kadang berdatangan, kadang pergi, kadang lewat. Masjid di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh musafir, satu rombongan datang waktunya isya, setelah isya kemudian rombongan yang lain datang nggak mendapati jamaah, membuat jamaah sendiri lagi, maka ini semuanya dibolehkan. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, ini juga termasuk yang dibolehkan, yaitu mengulangi salat berjamaah di masjid yang sama kalau memang ada alasan. Seperti apa? Seperti ketika masjid itu tidak memiliki imam ratib, ya, masjid di tempat umum yang sifatnya itu rombongan-rombongan datang tidak sama waktunya, atau para musafirin, rombongan-rombongan yang bergantian, maka ini boleh diulang-ulang salat berjamaah. Kemudian ada catatan lagi yang lain disebutkan oleh para ulama, demikian pula apabila ada masjid, ya, ada imam ratib, cuman masalahnya adalah masjid tersebut tidak bisa menampung seluruh jamaah. Misal salat maghrib tiba waktunya, ya, masjidnya cukup kecil, ternyata jamaahnya banyak sekali. Ini biasanya masjid yang dekat dengan pertokoan, masjid kampung tapi dekat dengan pertokoan. Di pertokoan itu banyak sekali orang-orang yang berjualan, orang belanja dan sebagainya. Ketika mereka turun semua meninggalkan bisnis mereka kemudian sholat di masjid, itu tidak cukup, maka diadakan jamaah pertama, selesai mereka pergi, lalu jamaah kedua, masih belum cukup juga, jamaah ketiga. Ini dibolehkan, ya. Dan ini pernah kita alami ketika waktu mendampingi jamaah umroh di suatu masjid di Jeddah, itu sampai tidak muat di suatu masjid yang kecil, kemudian di dekat tempat perbelanjaan,
ketika sholat maghrib semua berkumpul sehingga akhirnya sebagian menunggu, sebagian sholat. Setelah sholat sebagian, lalu mereka pergi, kemudian rombongan berikutnya sholat berjamaah yang kedua. Ini dipulihkan karena ada hajat kebutuhan. Kemudian ikhwana fiddin azzakumullah, amma idza kana al-masjidu fihi jama'atani aw aktsara daiman wa ala nahwin mustamir wa ittikhadun nasi dzalika 'adatan fa innahu la yajuz. Adapun, nah ini yang enggak boleh. Dalam sebuah masjid lebih dari sekali salat berjamaah dalam satu waktu. Adapun apabila masjid itu ada 2 kali salat berjamaah atau bahkan lebih, ya, salat maghrib di masjid yang sama 2 kali, padahal masjidnya besar, cukup menampung semua jamaah, dan itu bukan rombongan yang terlambat, tapi sengaja sekelompok menunggu sampai selesai salat yang pertama. Beliau mengatakan dengan cara terus menerus demikian, ya, dan hal itu dijadikan kebiasaan keseharian, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Jadi ada masjid sholat maghribnya 2 kali, ya, padahal jamaahnya semuanya itu bisa dikumpulkan dalam satu imam 1 kali sholat bisa, tapi apa? Tapi sengaja separuh sholatnya nanti, separuh lagi sekarang. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sepakat ini termasuk haram hukumnya, yaitu mengulangi sholat jamaah pada waktu yang sama dengan tanpa alasan, ya. Dan ini para ulama mengatakan alasan yang sesungguhnya yang tidak diungkapkan itu ternyata adalah karena apa? Karena mereka sedang berpecah belah. Buktinya satu kelompok tidak mau mengikuti imam yang pertama, berarti mereka sedang berpecah. Sementara Islam mengajarkan kita sholat berjamaah supaya bersatu, bukan berpecah. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan, id lam yu'raf dzalika fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kenapa enggak boleh? Kenapa para ulama sepakat mengadakan sholat berjamaah 2 kali dalam satu waktu tanpa ada kebutuhan? Itu haram hukumnya karena itu tidak pernah dikenal pada zaman Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Selama Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, 10 tahun di Madinah, Rasulullah menjadi imam ratib, imam tetap. Salat berjamaah di Masjid Nabawi hanya sekali saja, tidak diulang. Dan semua para sahabatnya berkumpul jadi satu karena masjidnya masih nampung. Ya, ini satu. Kemudian tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, maka para khulafaur rasyidin, Abu Bakar ketika sholat berjamaah menjadi imam, maka tidak pernah diadakan yaitu jamaah yang kedua, apalagi ketiga. Sampai wafat Abu Bakar, ganti Umar bin Khattab, maka beliau mengadakan sholat berjamaah sekali saja di Masjid Nabawi. Demikian pula Utsman, demikian pula Ali, dan seterusnya. Artinya mengadakan 2 kali salat jamaah dalam satu waktu tanpa ada alasan yang syar'i, maka ini diharamkan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan walima fihi min tafarruqil kalimah. Ini alasannya kenapa nggak boleh dan haram, ya, karena di dalam hal itu membagi jamaah 2 kali dalam sholat berjamaah itu menunjukkan perpecahan persatuan. Jadi saat itu orang-orang Islam tidak nyatu, ya. Dan ini pernah terjadi beberapa saat lamanya di Masjidil Haram, bahkan ada 4 kali sholat. Jadi sholat maghrib itu 4 kali, imamnya berbeda-beda menurut mazhab masing-masing. Jadi sekarang awalnya mazhab Hanafi bersama pengikutnya mazhab Hanafi. Setelah itu baru kemudian imam yang kedua yaitu mazhab Maliki bersama pengikut mazhab Maliki. Kemudian mazhab apa? Syafi'i bersama pengikut mazhab Syafi'i. Kemudian terakhir Imam Ahmad, mazhab Ahmad diikuti oleh pengikut mazhab Imam Ahmad.
Jadi dalam satu waktu 4 kali sholat. Maka ini tercela. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatukan kaum muslimin yang ada di Mekah, kemudian dijadikan satu semuanya. Diimami oleh satu imam ratib, kemudian apa? Kemudian tidak diulang lagi. Kecuali bagi jamaah mungkin yang terlambat, rombongan yang terlambat ingin umrah, lalu ingin sholat berjamaah, tidak ada masalah. Tapi secara resmi kemudian diulang lagi sholat berjamaah, maka ini tidak ada. Kalau ada, berarti itu menunjukkan perpecahan umat. Meskipun alasannya madhab, tidak boleh. Dan masing-masing pengikut madhab harus toleran, harus ngikut kepada imam ratib. Ya, tidak boleh bikin sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa diharamkan membuat jamaah sendiri tanpa ada alasan? Kalau ada alasan boleh. Tapi kalau nggak ada alasan berarti perpecahan. Wadda'watu lil kasali wat tawani an hudulil jama'atil mal imamir ratib. Karena kalau demikian adanya itu mendorong untuk bermalas-malasan dan akhirnya apa? Menunda-nunda salat, yaitu bersama jamaah induk yang dipimpin oleh imam ratib. Akhirnya nanti ada pilihan, ya, yang ada di warung, nanti saja jamaah yang kedua. Karena jamaah yang kedua nanti setengah jam lagi, jualan dulu, ya. Akhirnya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka meninggalkan keutamaan sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah as-salatu li awwali waktiha, yaitu sholat di awal waktunya. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki jelas sholatnya di masjid di awal waktu, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini beralasan repot di rumah, masak, nyuci, kemudian mengatur rumah, bersih-bersih dan sebagainya, kemudian sholatnya diakhirkan. Ada nggak seperti itu? Ibu-ibu mengakhirkan sholatnya, nunda-nunda sholatnya. Sahih, sholatnya sah, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktunya. Ya, kadang-kadang sholat zuhurnya jam 2, kadang-kadang ketiduran, habis masak, sekalian makan, kemudian ngantuk karena kenyang, kemudian bangun-bangun menjelang asar. Ya untung belum asar kan gitu. Tapi dia telah ketinggalan yang namanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan wanita pun ketika terdengar azan, ya, maka segera ambil air wudhu, kemudian sholat fardu. Bahkan para ulama mengatakan wanita tidak harus menunggu selesainya jamaah laki-laki di masjid. Tidak harus, ya. Kapan waktunya masuk, silakan wanita itu sholat. Tentu saja diawali sholat sunnah kalau memang ada sholat sunnahnya. Dan perkataan yang mengatakan bahwasanya wanita tidak boleh sholat zuhur di rumah ketika hari Jumat kecuali bapak-bapaknya sudah selesai sholat Jumat di masjid, ini nggak benar. Karena tidak ada keterangan demikian dari Rasulullah. Karena waktu sholat telah diukur oleh Rasulullah dari wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke barat, waktu asar demikian, maghrib, itu patokan waktu sholat. Tidak pandang apakah kaum laki-laki selesai atau belum, maka ini tidak ada sangkut pautnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa rubbama kana dzalika mad'atun li ta'khiri sholati an awwali waqtiha. Dan akhirnya nanti kemudian secara permanen akhirnya meninggalkan sholat di awal waktunya ketika membolehkan sholat 2 kali di dalam masjid yang sama, ya. Kemudian ikhwan fiddin a'azzakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa hikmah dari disyariatkannya sholat berjamaah di masjid, hikmahnya, jadi apa sih hikmah disyariatkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu? Para ulama mengatakan izharu syiar min sya'airillah. Jadi kita kaum laki-laki sholat di masjid 5 waktu itu untuk menampakkan syiar agama Islam, ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya kaum muslimin sedang bersatu. Makanya bersaf
dengan shaf yang sama, rapi, ya, merapatkan shaf, meluruskan shaf. Ini pertanda bahwa hati-hati kaum muslimin saat itu sedang menyatu. Makanya Rasulullah mengatakan jangan berbeda-beda ketika shaf. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak rapi, ya, tidak rapat. Kemudian ada yang berdirinya tidak baik dan lain sebagainya. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kalian berbeda-beda dalam shaf, maka hati-hati kalian pun akan berpecah-pecah. Jadi salah satu tanda kaum muslimin itu tidak menyatu hatinya, dilihat shafnya. Kalau shafnya rapi, kemudian lurus, rapat, ini pertanda bahwasanya mereka hatinya nyatu, ya. Tapi kalau renggang-renggang, maju dikit, mundur dikit, macam-macam, ya. Kemudian bahkan ada yang sampai renggangnya bisa untuk masuk 2 atau 3 orang, ya. Maka ini ditanya, "Lu kenapa enggak mau mendekat? Kenapa enggak mau rapi? Kenapa kau tidak mau bersama saudaranya?" Maka ini menunjukkan bahwa hati mereka sedang berpecah. Oleh karena itu, ini salah satu hikmah kenapa Islam memerintahkan kita kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, untuk menampakkan syiar agama Islam dalam setiap harinya, dan itu menunjukkan kaum muslimin sedang dalam kondisi bersatu hati-hati mereka. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, juga imam ratib itu diangkat menjadi imam agar diikuti, bukan ditinggalkan kemudian nyari imam yang baru, kecuali kalau ada udzur tadi, terlambat. Tetapi kalau sudah jelas ini imam ratib diangkat sebagai imam tetap, maka tidak ada alasan bagi makmum untuk tidak mengikuti sholat berjamaah bersama imam ratib, dan tidak ada alasan bagi makmum untuk mencari imam baru, mengadakan sholat berjamaah yang kedua. Ini nggak ada alasan. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, para ulama juga mengatakan, ya, kalau diadakan 2 kali atau 3 kali sholat berjamaah tanpa ada alasan dalam satu masjid, ya, misalnya sholat isya di masjid ini dijadikan 2 kali. Yang pertama yaitu setelah adzan 10 menit, yang kedua setelah adzan setengah jam, ya, tanpa ada alasan, disatukan bisa, ya, maka ini tercela. Dan kenapa alasannya? Karena itu justru sebab sedikitnya jamaah. Kalau disatukan kan banyak, kalau dipecah menjadi 2 maka menjadi sedikit. Dan ingat, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa makana aktsar fa huwa ahabbu ilallah. Dalam salat berjamaah kata Rasulullah SAW, semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita semua nyatu, jamaah semakin besar, misalnya kalau disatukan jumlahnya 200, kalau dipecah 100, maka yang lebih afdal disatukan, lebih banyak jamaahnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatus sabi'ah. Al-mas'alah as-sabi'ah, hukmu as-salati idza uqimatis salatul maktubah, yaitu apa hukumnya salat sunnah tatkala salat fardu itu diiqamati. Jadi kita masuk masjid, ya, mau salat sunnah. Kalau kita mau masjid, masuk masjid mau salat sunnah, ternyata dikumandangkan iqamat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ini salat sunnah dulu agar tidak ketinggalan pahala salat sunnah? Bahkan ada beberapa pilihan itu. Salat rawatib mungkin, salat sunnatul wudhu juga bisa, salat tahiyatul masjid juga belum. Tapi masalahnya sekarang mau salat sunnah, ternyata salat fardu sedang dikumandangkan iqamatnya. Maka jawabannya adalah tidak boleh melakukan salat sunnah ketika salat fardu sudah dikumandangkan iqamatnya. Hukumnya tidak boleh. Beliau mengatakan, idza syara'al mu'adzinu fil iqamati li salatil fardhah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a
salatan nafilatan fayatasyagghalu binafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i faridatin tuqimuhal jamaah. Apabila sang muadzin mengumandangkan iqamat untuk salat fardu, ya, muadzin sedang iqamat, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Lalu ada orang masuk pengen salat tahiyatul masjid, atau pengen salat rawatib, atau pengen salat sunatul wudu, ya, atau mungkin salat yang lain. Beliau mengatakan, maka tidak boleh bagi seorang pun, ya, yang masuk masjid itu untuk memulai salat sunnah apapun, nggak boleh, ya. Ada sebagian kekeh, pokoknya saya salat dulu, eman-eman tidak salat sunnah. Tidak benar seperti ini. Jadi kalau kita mendapati di masjid sedang diiqamati salat fardu, kita ingin salat sunnah, kita ini tanazul, kita ngalah, ya, kita harus ikut salat fardu yang sedang diiqamati. Kenapa demikian? Beliau mengatakan kalau dia terus melakukan salat sunnah, maka dia menyibukkan diri dengan salat sunnah, meninggalkan salat fardu yang sedang ditegakkan oleh sang imam ratib. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Fardu atau sunnah? Salat fardu, salat wajib. Orang yang salat sunnah dengan orang yang salat fardu, salat wajib, itu lebih penting salat wajib. Beliau mengatakan, wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata ilal maktubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dikumandangkan iqamat salat fardu, maka tidak ada salat lagi kecuali salat fardu itu. Ya. Jadi alasannya adalah kenapa kita abaikan salat sunnah kalau kita mau masuk masjid kemudian pengen salat sunnah, ternyata sedang diiqamati untuk salat wajibnya. Maka disebutkan oleh para ulama, demikianlah aturan Rasulullah. Ya, kita mengaku sebagai umat Rasul, umat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang kita ini pakai petunjuk diri sendiri. Menurut saya, menurut kami, dan semisalnya. Ini tidak baik. Maka kita ikuti saja apa yang diarahkan oleh Rasulullah, termasuk hal ini. Kemudian alasan yang berikutnya disampaikan oleh para ulama, selain ini adalah dasar hukumnya nggak boleh, maka alasan yang lain disebutkan adalah karena tujuan kita ke masjid itu sholat apa? Sholat fardu atau sholat sunnah? Fardu, tujuan inti. Makanya kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kalau kita sedang masuk masjid lalu diiqamati sholat wajib, lalu kita belum sholat sunnah, abaikan sholat yang ngikut ini, yang sunnah ini. Pentingkan sholat berjamaah 5 waktu, sholat fardu. Kenapa? Karena tujuan kita ke masjid adalah sholat fardu. Sementara sholat sunnah itu bisa dilakukan di rumah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Ini bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat, yaitu laki-laki, adalah di rumah kecuali sholat fardu di masjid. Tapi boleh juga sholat sunnah di masjid, yang penting tidak bertabrakan dengan sholat fardu. Berbeda dengan kaum wanita, maka Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidahu wa buyutuhunna khairun lahun. Beda. Kalau wanita, Rasulullah mengatakan jangan kalian larang kaum wanita untuk sholat di masjid, ya, dia punya hak juga. Tapi Rasulullah membicarakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka kaum wanita lebih baik bagi mereka untuk dipakai sholat. Sampai dalam sebuah hadis, wanita yang sholat di dalam rumahnya lebih baik daripada di tempat lain umum. Wanita yang sholat di dalam kamarnya itu lebih baik daripada di ruang, yaitu rumahnya yang lain. Jadi semakin tersembunyi wanita sholat itu lebih baik. Tapi boleh wanita itu sholat di masjid asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah tidak boleh memakai parfum, menutup aurat, kemudian tidak bercampur antara laki-laki dengan perempuan.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itu Rasulullah mengatur pengaturan shaf. Rasulullah mengatakan yaitu sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk shaf perempuan adalah yang paling depan. Kenapa demikian? Karena semakin dekat dengan kaum laki-laki, ya, dan itu adalah fitnah. Rasulullah mengatakan yaitu fitnahnya kaum laki-laki adalah wanita. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan yaitu ujian yang terberat bagi kaum laki-laki kecuali fitnahnya kaum wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya disebutkan juga oleh para ulama, wadzalika wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu li salati subhi. Qala lahu atusalli as-subha arba'an. Ini teguran Rasulullah. Beliau mengatakan, Rasulullah pernah melihat seseorang, ya, salat sunnah sementara muadzin sedang mengumandangkan iqamat untuk salat subuh. Jadi waktu subuh sang muadzin mengumandangkan iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian orang yang datangi langsung salat sunnah. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Jadi sekarang ini waktunya subuh, bukan yang lain. Jadi kalau engkau salat dulu 2 rakaat padahal sudah diiqamati, maka seakan-akan engkau itu salat 4 rakaat. Maka abaikan saja salat sunnah ini. Ketika diiqamati salat subuhnya, maka engkau harus ikut salat subuh fardu. Kemudian ketika ada kalimat wal muadzinu yuqim, demikianlah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan yang mengumandangkan iqamat itu ya muadzinnya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah yang seharusnya mengumandangkan iqamat? Maka jawabannya sejak zaman Rasulullah, ya, dan zamannya para sahabat Nabi, itu sudah hal yang biasa. Yang mengumandangkan iqamat ya sang muadzin itu sendiri. Jadi bukan ditunjuk orang lain. Memang sah ketika yang mengumandangkan iqamat itu orang yang lain yang bukan muadzin, sah-sah saja. Tapi afdalnya yang mengumandangkan iqamat adalah sang muadzin itu sendiri, karena itulah yang berlaku pada zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Kalau kita tahu hal ini, ikhwan fillah azakumullah, maka tidak akan terjadi rebutan iqamat, ya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbi. Beliau ini orang yang pertama kali mendapat petunjuk mimpi dari Allah tentang bagaimana melantunkan azan. Abdullah bin Zaid ibnu Abdir Rabbi, ketika dia bermimpi tentang bagaimana cara azan, dulu belum ada azan, dan Rasulullah bermusyawarah bagaimana cara memanggil orang untuk salat jamaah. Lalu Abdullah ini mimpi, lalu kemudian dalam mimpi diajari kalimat-kalimat azan. Kemudian pagi hari disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan, ya benar, mimpi itu benar. Maka sampaikan mimpimu kepada Bilal agar Bilal yang mengumandangkan azan. Lalu Rasulullah memberikan alasan kenapa Bilal, li'annahu anda sautan, karena Bilal itu lebih bagus, lebih keras suaranya. Jadi bagus lagi keras, tidak cuma bagus saja, ya, kadang-kadang bagus tapi lembek. Tidak cuma keras saja tapi nggak bagus. Ada orang suaranya keras tapi nggak bagus, ya. Jadi kalau dia azan gitu orang kaget ketika tidur, bayi-bayi pada menangis. Ini keras tapi nggak bagus. Ada orang itu lembut bagus tapi nggak keras, ketika azan nggak ada yang dengar. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah Bilal, suaranya itu keras lagi bagus, ya, keras lagi bagus. Nah, maka yang azan Bilal, yang iqamat Bilal. Kemudian Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbi yang mimpi tentang pengajaran azan ini pengen sekali merasakan melantunkan azan atau iqamat. Maka
Dia mau azan tidak mungkin karena Rasul sudah menunjuk Bilal. Maka Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbi datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pengen iqamat. Jadi pengen merasakan bisa iqamat. Maka Rasulullah mengatakan fa'aqim. Kalau begitu silakan kamu iqamat. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asalnya yang mengumandangkan iqamat ya sang muadzin itu sendiri, maka yang lain tidak boleh mendahului iqamat, apalagi jamaah pada umumnya rebutan iqamat tidak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh siapa? Oleh imam ratib, sebagaimana Rasulullah mengizinkan kepada Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdir Rabbihi untuk melantunkan iqamat. Kalau nggak ada izin tidak dibolehkan. Makanya kalau kita mengerti hal ini tidak akan terjadi, yaitu rebutan iqamat. Bahkan kadang-kadang dalam satu masjid, kami pernah masuk ke masjid kemudian menunggu iqamat, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada 2 orang sama-sama iqamat. Nah, bareng semua. Akhirnya yang satu berhenti, ngalah. Nah, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau kita mengerti yang menjadi iqamat, yang bertugas untuk iqamat itu adalah orang yang muadzin, sang muadzin. Orang lain tidak boleh mendahului iqamat, melantunkan iqamat, kecuali mendapatkan izin dari sang imam ratib, sebagaimana kejadian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita ini diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan dalam iqamat. Karena masalah iqamat itu ada aturannya. Ya. Kemudian ikhwana fid din azakumullah. Amma idza syara al muadzinu fil iqamati ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi. Nah, ini ada kasus berbeda. Kalau tadi ada orang masuk masjid mau salat sunnah, kebetulan dikumandangkan iqamat, maka orang tersebut tidak boleh salat kecuali ngikut salat fardu. Nah, sekarang masalahnya adalah apabila muadzin ini melantunkan iqamat dan ada orang yang sedang sholat sunnah. Nah, ini beda. Jadi orang duluan sholat sunnah, di tengah sholat sunnah muadzin sedang iqamat. Pernah nggak terjadi seperti ini? Sering. Jadi ada orang sholat sunnah lalu terdengar suara iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana sikapnya orang yang sedang sholat sunnah ini? Dibatalkan atau diteruskan? Kira-kira gimana? Hah? Diteruskan atau dibatalkan? Paham masalahnya ya? Jadi antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba terdengar iqamat. Padahal dalam hadis, kalau diiqamati sholat, gak ada sholat yang lain kecuali sholat fardu berjamaah. Maka di sini kita baca dulu perkataan penulis kitab, yaitu Al-Fiqhul Muyassar. Fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihrami wal mubadarati ila dukhuli fil fariḍah. Kalau ada orang di tengah salat sunnah lalu terdengar iqamat, maka dia boleh menyempurnakan, menyelesaikan salat sunnahnya dengan cara yang ringkas, cepetan gitu loh. Ya. Tapi ya bukan cepat sekali kemudian tidak tumanina. Yang penting wajibnya kena, wajib sholatnya kena. Ya, bila perlu zikir-zikirnya sekali. Allahu Akbar, Subhanallahil azim, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, Subhanarabbil a'la, Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, Subhanarabbil a'la, Allahu Akbar, tahiyat, salam. Langsung setelah itu demi untuk mendapati yaitu takbiratul ihram bersama imam ratib, tidak masbuk, dan segera yaitu apa? Yaitu masuk ke dalam jamaah salat fardu. Sekali lagi, kalau ada orang yang sedang di tengah salat sunnah lalu terdengar iqamat, di sini disampaikan apa tadi? Dibatalkan atau diteruskan? Diteruskan, tapi diusahakan sangat-sangat ringkas. Ya. Agar apa? Agar tidak masbuk, agar bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama sang imam di rakaat pertama. Karena menyempurnakan wajib tidak kurang dari kewajiban, itu lebih utama daripada melengkapi yang sunnah. Perhatikan lagi, wadhaba. Ternyata ini tidak sepakat.
Ya. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu in kana fir raq'atil ula fa innahu yaqta'uha wa in kana fir raq'ati tsaniyah fa innahu yutimmuha khafifatan wa yalhaqu bil jamaah. Pendapat yang kedua, ini kasus ada orang di tengah sholat sunnah lalu tiba-tiba mendengar iqamat. Pendapat yang pertama disampaikan teruskan sholat sunnahnya tapi ringkas agar bisa mendapati rakaat pertamanya imam, takbiratul ihramnya bersama imam ratib. Pendapat yang kedua, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya diperinci, kalau orang yang sholat sunnah itu sudah dapat satu rakaat, kalau dia itu masih dalam rakaat yang pertama, belum selesai rakaat pertama, ya, misalnya baru takbir, baru baca Al-Fatihah rakaat pertama, tiba-tiba dikumandangkan iqamat, maka seperti ini batalkan sholatnya. Tapi kalau dia sudah masuk rakaat yang kedua, tinggal dikit selesai, maka sempurnakanlah sholatnya dengan ringkas, kemudian segera masuk sholat berjamaah bersama imam ratib. Ya, jadi bisa dipahami ya, ada dua pendapat. Kasusnya kalau ada orang di tengah sholat sunnah tiba-tiba iqamat dikumandangkan. Pendapat yang pertama, sempurnakan saja sholat sunnahnya tapi ringkas agar supaya bisa mengikuti sholat fardu dari rakaat pertama. Pendapat yang kedua diperinci, kalau dia belum dapat satu rakaat, masih di rakaat pertama, belum selesai, batalkan, karena jelas nanti akan ketinggalan atau paling tidak hilang khusyuknya, ya, karena sholatnya masih lama. Tapi kalau sudah masuk rakaat yang kedua, selesaikanlah dengan ringkas agar supaya bisa mengikuti sang imam di rakaat pertama, tidak masbuk. Nah, intinya ikhwana fiddin azakumullah, dalam hal ini kita katakan kita harus melihat kondisi kita kalau sholat bagaimana. Kita harus bisa menjamin apakah kita ini yaitu ketinggalan rakaat pertamanya sang imam ratib atau tidak ketika kita menjalankan atau melangsungkan menyelesaikan sholat sunnah kita. Kalau sekiranya kita menyelesaikan sholat sunnah kita lalu ketinggalan satu rakaat sholat fardu berjamaah, maka mending dibatalkan dimanapun kita sedang sholat sunnah, apakah rakaat pertama atau kedua. Tapi kalau kita bisa memastikan ketika kita percepat sholat sunnah kita dan kita bisa mengikuti sholat berjamaah dari rakaat pertama, silakan dilanjutkan sesingkat mungkin. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Jadi dilihat bisa nggak mendapati sholatnya imam di dalam rakaat pertama sehingga tidak masbuk. Ya, karena apa? Karena mengikuti dari awal sholat fardu itu lebih penting daripada menyelesaikan sholat sunnah. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah, di dalam hal ini para ulama juga membahas alasannya. Kenapa sih kalau masih bisa diteruskan tidak usah dibatalkan, kalau belum memulai sholat sunnah tidak usah sholat sunnah, jelas. Jadi kalau kita datang ke masjid mau sholat sunnah, kedahuluan iqamat, tidak usah sholat sunnah, jelas hadisnya. Tapi yang masalah adalah ketika kita di tengah sholat sunnah iqamat dikumandangkan, maka jawabannya kalau sekiranya dipercepat bisa selesai dan tidak masbuk, silakan lakukan. Kalau sekiranya tidak tenang, kalau sekiranya menjadi masbuk dengan menyelesaikan sholat sunnahnya, maka batalkan saja sholat wajib dari awal rakaat, itu lebih utama. Baik, kenapa sampai para ulama itu menyebutkan hal ini dan mereka yaitu berusaha untuk supaya menyelesaikan sholat sunnah dan tidak membatalkan kalau mampu? Maka mereka mengatakan bahwasanya hal itu karena penggabungan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, antara dalil yang melarang kita sholat sunnah memulai, itu kalau kita belum mulai sholat sunnah tidak usah sholat.
kemudian dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang melarang kita untuk memutuskan ibadah kita. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu amalakum. Salah satunya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan dibatalkan amalan-amalan kalian. Kalau sudah masuk sholat sunnah, terdengar iqamat, selagi kita bisa menyelesaikan tanpa ketinggalan sholat fardu, selesaikan. Karena kita dilarang untuk membatalkan sholat kita tanpa alasan yang kuat. Ya, itulah alasannya. Kenapa diperinci, dan ini mayoritas para ulama demikian. Memang ada sebagian mengatakan dalam kondisi apapun orang yang sedang sholat sunnah lalu tiba-tiba terdengar iqamat, batalkan. Ada yang berpendapat demikian, yaitu menguatkan hadis ini, apabila dikumandangkan iqamat maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Tapi kita katakan ini satu sisi dalil. Ada dalil yang lain, kalau kita sudah memulai ibadah kita dilarang untuk membatalkannya. Maka digabungkan, selagi kita bisa menyelesaikan sholat sunnah kita yang sudah kita mulai, lain hanya kalau belum mulai, dengan kepastian kita tidak akan menjadi masbuk sholat fardu, maka silakan diselesaikan dengan ringkas. Kenapa dengan ringkas? Karena kalau kita lama-lamakan pasti akan terlambat. Sementara sholat fardu lebih baik, lebih utama daripada sholat yaitu sunnah. Baik, kemudian ada masalah yang mengiringi masalah ini, yaitu permasalahan al-i'timam bil masbuk. Bolehkah kita bermakmum kepada masbuk? Bolehkah kita bermakmum kepada masbuk? Contohnya begini, kita datang ke masjid untuk sholat isya, ternyata imam sudah salam, tapi di situ ada masbuk, maka saya berdiri di samping masbuk, saya jadikan masbuk itu sebagai imam. Paham? Maka hal ini terjadi persisian pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sang makmum adalah makmum, tidak bisa menjadi imam. Ini satu. Makmum masbuk tadi kan makmum, maka dia tidak bisa berganti menjadi imam. Lalu alasan yang kedua, karena tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua membolehkan bagi kita yang ketinggalan sholat berjamaah lalu masih mendapati ada orang yang masbuk, kita ngikut kepada dia, kita angkat dia menjadi imam dan kita menjadi makmum. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena keumuman fadilah keutamaan sholat berjamaah. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan orang yang tidak sholat untuk menemani orang yang sedang sholat sendirian, intinya supaya menjadi jamaah. Ya, jadi intinya kita ini minta tolong kepada masbuk agar sholatnya menjadi jamaah. Dan ini pendapat yang kuat. Boleh kita bermakmum kepada masbuk, ya, kalau kita ketinggalan sholat berjamaah. Karena intinya adalah keumuman perintah untuk menjadikan sholat kita berjamaah. Nah, ada masalah yang lain yang mirip dengan hal ini, yaitu i'timam al-masbuk bil masbuk mithlahu. Apa hukumnya bermakmum masbuk kepada masbuk yang sama? Dua orang masuk ke masjid untuk sholat isya, ternyata imam sudah rakaat ketiga, maka dua orang ini masbuk kurang 2 rakaat. Ketika imam salam, maka dua-duanya berdiri, kemudian yang satu jadi imam, yang kedua jadi makmum. Maka ini pun juga terjadi perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang lebih kuat, tidak boleh menjadikan masbuk sebagai imam dan dia juga sebagai masbuk. Kenapa demikian? Yang pertama, tidak pernah ada kejadian semacam ini. Orang masbuk dari zaman Rasul ada,
tapi tidak pernah masbuk mengangkat masbuk yang lain jadi imam. Lalu alasan yang kedua, bahwasanya apa? Bahwasanya masbuk dan masbuk tadi sama-sama makmum, ya, sehingga menyelesaikannya pun juga sebagai makmum, cuman dia sendiri-sendiri. Kemudian ada beberapa hadis yang menunjukkan secara zahir ketika menyelesaikan kekurangan dalam sholat, ketika kita menyelesaikan kekurangan kita dalam sholat, ya, masbuk, maka sunnahnya itu memang dilakukan sendiri-sendiri, seperti dalam kisah sholatul khauf. Dalam peperangan Rasulullah SAW mengatur sholat khauf, sholat ketika sedang perang, sehingga sebagian harus menjaga, sebagian sholat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatur sebagian sholat 1 rakaat, ya, kemudian mundur, kemudian sebagian yang lain sholat lagi bersama Rasulullah 1 rakaat, kemudian masing-masing menyelesaikan kekurangannya sendiri-sendiri. Mereka kan hukumnya seperti masbuk. Ternyata ketika menyelesaikan, mereka menyelesaikan masing-masing. Mereka kan bisa saja, ayo ketika kita sama-sama masbuk menyelesaikan, yang satu jadi imam, kita semua ngikut, bisa, tetapi tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya demikianlah, yaitu imam ratib yang diangkat sebagai imam tetap, maka tidak boleh diselisihi, tidak boleh ditinggalkan. Ketika dikumandangkan iqamat, semua makmum harus taat dan patuh, ya. Jangankan dalam mengikuti sholat jamaah, dulu sempat kita sebutkan, sampai ketika imam lupa tasyahud awal, yang mana hukumnya wajib, dan dia terlanjur untuk berdiri, masuk kepada rukun sholat berdiri, maka makmum kewajibannya ngikut sang imam, karena mengikuti imam itu lebih wajib daripada tasyahud awal secara sendiri-sendiri. Lalu kemudian nanti ditutup dengan yang namanya yaitu sujud sahwi sebagaimana yang kita sebutkan pada saat yang lalu. Ikhwan fillah azakumullah, maka inilah apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan yaitu petunjuk Nabi atau beberapa petunjuk Nabi dalam sholat berjamaah. Sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, kapan dibolehkan mengulangi sholat berjamaah, maka diantaranya adalah ketika satu rombongan kaum muslimin ke masjid ketinggalan sholat berjamaah, maka boleh mengulangi jamaah yang kedua. Kemudian juga termasuk yang dibolehkan mengulangi jamaah adalah ketika masjid itu masjid di pasar, masjid tempat umum, masjid tempat lalu lalangnya para musafir, masjid di rest area misalnya, terutama masjid yang tidak ada imam ratibnya yang tetap, maka boleh setiap rombongan sholat berjamaah di masjid tersebut, meskipun beberapa rombongan sholat masing-masing rombongan, ini tidak mengapa. Dan yang tidak diperkenankan adalah ketika sholat berjamaah diadakan lebih dari sekali tanpa ada alasan seperti tadi, ya, masjid cukup untuk jamaah semuanya, tidak ada hajat kebutuhan demikian, semua sudah hadir kok malah dipisah 2 kali sholatnya, maka inilah yang tidak diperbolehkan, dan itu pertanda perpecahan umat yang terjadi dalam tempat tersebut. Yang berikutnya adalah ketika seseorang masuk masjid mau sholat sunnah, kemudian iqamat dikumandangkan, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah, kewajibannya segera ikut sholat berjamaah fardu. Kecuali apabila orang itu di tengah sholat sunnah tiba-tiba terdengar iqamat, maka dalam hal ini dilihat, sekiranya dipercepat bisa selesai dan tidak ketinggalan sholat fardu, silakan diselesaikan. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya dibatalkan untuk mendapatkan yaitu takbiratul ihram bersama imam ratib sholat berjamaah 5 waktu. Aqulu hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan bab kita, dan kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam.